seminar hot, Healing Opportunity Traveling. Nah, saya langsung akan masuk kepada topik healingnya. What is healing? Healing itu bukan healing jalan-jalan gitu ya. Bukan, healing itu artinya penyembuhan. Heal, berasal dari kata heal, penyembuhan. Kenapa sih kok orang sekarang istilah healing itu jalan-jalan itu artinya apa sih? Ya, mereka itu kan stres, pengen relaksasi. Jadi itu maksudnya menggiling jiwa. Nah, yang saya maksud itu adalah menggiling badan. Nah, jadi menggiling tubuh kita yang mungkin kita udah puluhan tahun mengkonsumsi barang-barang yang tidak baik atau terlalu banyak konsumsi gula. Nah, saya langsung masuk kepada materinya aja. Baik, terima kasih sambutannya semuanya. Langsung chatnya sampai hampir 100 ini. Selamat datang kepada hampir lebih dari 210 partisipan ya. Oke, selamat malam dan malam hari ini itu luar biasa sekali. Nanti panitia akan menyiapkan banyak sekali info dan promo kepada Anda semua. Oke, langsung slide berikutnya, please. Panitia. Mm-mm. Ingat ya, investasi terbaik diri kita itu bukan rumah, bukan logam mulia, bukan properti. Memang seringkali saya itu mengedukasi orang tentang properti, apartemen, kripto, maupun deposito baru-baru ini, ya, ataupun rumah. Tetapi sebetulnya investasi terbaik itu di antara semua itu adalah kesehatan. Kenapa investasi kesehatan itu paling baik? Kita lihat slide berikutnya. Ya, jika investasi Anda itu 1 miliar, angka 09 di belakang itu ibaratkan seperti deposito. Nol pertama deposito, nol kedua logam mulia emas, nol ketiga properti, nol keempat tanah, nol kelima saham, nol keenam kripto. Tapi semua kekayaan itu nggak ada artinya kalau Anda nggak ada angka 1 di depan. Apa itu angka 1? Angka 1 itu adalah kesehatan. Setuju ya? Jadi kalau Anda nggak ada angka 1, itu eh, sama aja Anda itu tidak memiliki angka nolnya itu nggak ada gunanya. Jadi artinya semua itu adalah nol. Jadi satu itu yang paling penting karena satu itu adalah kesehatan. Buat apa Anda hari ini punya semua kekayaan, aset dan sebagainya, tapi Anda menikmatinya di rumah sakit, Anda menikmatinya di kursi roda. Bahkan kita juga tahu seperti kayak Bapak Dahlan Iskan itu livernya itu mengalami sirosis, harus mengalami cangkok sirosis. Ya, untung Pak Dahlan Iskan cangkoknya itu benar. Artinya orang yang dicangkok livernya yang didonorkan itu cocok dengan tubuhnya Pak Dahlan. Kalau enggak almarhum. Seperti Bapak almarhum Bapak Nurkolis Masjid, dia juga mengalami sirosis liver, sama. Dan alhasil apa yang terjadi, dia juga cangkok, tapi nggak cocok, Pak Nurkolis langsung meninggal. Nah, itulah banyak orang juga nggak cocok dengan masalah livernya itu. Oleh sebab itu, tadi kalau Pak Riki menceritakan soal mamanya, memang waktu itu saya tidak yakin ternyata Romil itu bisa bantu menyembuhkan. Dan itu luar biasa sekali. Oke, kita lihat next lagi. So, caranya agar sehat itu cuma dua yang saya ingin berpesan kepada Anda. Nomor satu, betul yang tadi Pak Riki bilang, stop gula. Yang kedua adalah IF atau intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah puasa berjenjang. Namanya intermittent. Intermittent itu adalah berjenjang. Fasting itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia itu artinya puasa. Oke, kita mulai dulu dari stop gula. Masuknya stop gula itu apa? Nah, kita lihat sekarang semua di sini. Ya, ini ada 8 mitos yang Anda itu tidak perlu Anda percaya. Pertama, kita seringkali dengar 4 sehat itu limpah sempurna. Itu salah menurut saya. Saat ini sudah nggak sempurna. Kenapa? Karena 4 sehat itu minum susu untuk kuatkan tubuh. Menurut saya tidak. Susu saat ini itu banyak sekali yang sudah tidak murni susu. Ya, kita ambil satu contoh, kalau orang sekarang minum kopi, itu pasti selalu pakai susu kental manis. Ya, setuju ya? Pasti pakai susu kental manis. Itu menurut saya masalah gitu. Karena susu kental manis itu nggak ada susunya. Yang ada adalah gula, 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 dan gula. Ya, kemudian makan coklat memberikan tenaga. Ya, itu menurut saya juga nggak relevan karena coklat saat ini mau Cadbury, mau Silver Queen itu 99% isinya gula. Coklatnya mungkin cuma 1%, kokoanya itu cuma 1%. Makan daging bisa maki jantung, tergantung jenis dagingnya. Kalau Anda konsumsi daging yang rendah lemak, ya contoh kayak dada ayam dan sebagainya, itu justru baik, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda konsumsi bisa menyebabkan sakit jantung, harusnya nggak tepat. Keempat, kencing manis darah tinggi harus minum obat seumur hidup. Nah, ini yang seringkali kita dengar dari para dokter. Nah, ini mitos bisa saya patahkan setelah ini. Karena ternyata
diabetes itu bisa disembuhkan. Diabetes itu ada, kalau Anda mau stop gula dan Anda melakukan intermittent fasting, maka secara nggak langsung tubuh Anda itu akan akar penyebab dari kencing manis dan darah tinggi itu adalah namanya insulin resistance. What is insulin resistance? Insulin resistance adalah resistensi insulin. Resistensi insulin itu berasal dari mana? Yaitu sel tubuh kita tidak lagi mengenal insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Kenapa Pak Riki itu menggemuk terus dan dia dikit-dikit mengantuk? Karena tubuhnya itu sudah resisten insulin. Jadi insulinnya nggak bisa diserap di tubuh dan akhirnya metabolismenya semakin lama semakin melambat dan akhirnya tubuhnya tambah lama tambah gemuk. Nah, ketika dia melakukan puasa dan dia melakukan diet raw meal dan jika dia juga stop gula, maka akhirnya sel tubuhnya mulai mengenal apa itu namanya insulin itu kembali. Dan akhirnya sel tubuhnya mulai aktif lagi, metabolismenya mulai lancar, deposito-deposito lemaknya yang ada di dalam tubuh itu akhirnya dibakar karena puasa. Karena dia cuma konsumsi sayur-sayuran dan dia juga konsumsi super green food, dia juga konsumsi raw meal. Dan itulah akhirnya membuat tubuhnya itu benar-benar terjadi proses metabolisme yang terjadi membaik itu kembali. Nah, akhirnya HbA1c-nya yang tadi disebutkan awalnya 7,9 turun sampai 5,6. Itu saya juga kaget baca hasilnya. 3 bulan bisa sangat signifikan. Memang sudah normal, ya karena normalnya di 5,7, tapi 5,6 memang sudah normal, tapi belum masih ambang batas tinggi. Jadi normalnya itu menurut saya itu di angka 4, sekian HbA1c. Meskipun paling ambang itu 5,7. Terbaik itu memang 4, sekian. Nah, jadi kalau Anda cuma cek gula darah puasa dan sebagainya itu kurang relevan lagi. Anda cuma tusuk-tusuk itu sudah nggak terlalu relevan. Yang kelima, makan oats atau gandum bisa menyebabkan kolesterol. Salah, ya. Keenam, defisit kalori bisa menurunkan berat badan. Saya juga pernah diet defisit kalori. Saya pernah hitung jumlah kalori yang masuk itu berapa. Alhasil saya tambah stres ngitungin kalorinya. Akhirnya saya sendiri juga sudah memasuki satu fase di mana berat badan saya itu naik turun naik turun kayak jet coaster gitu ya. Jadi saya merasa saya sudah cukup frustasi juga. Kenapa kok berat badan saya itu tidak kunjung turun? Nah, akhirnya saya menemukan satu metode, yaitu stop gula. Ketika saya konsultasi sama Dokter Hans yang ada di SP30 Health dan Dokter Sung menyarankan stop gula, Pak Chandra. Ketika stop gula, akhirnya apa yang terjadi? Maka ternyata kita itu akar semua penyakit itu berasal dari kebanyakan gula. Bukan asin, ya, bukan minyak. Gorengan juga sih, tapi yang paling bahaya itu gula. Nomor 2 itu gorengan. Nah, nomor 7 sarapan pagi wajib. Tidak. Justru kita sendiri dulu selalu tekankan kalau pagi nggak makan nanti kena sakit mah. Itu salah. Jadi yang benar itu sebenarnya tubuh kita itu perlu waktu untuk istirahat. Kecuali anak-anak kecil ya, anak-anak kecil mungkin masa-masa pertumbuhan sih nggak masalah kalau sarapan pagi. Tapi kalau Anda sudah usia 40 ke atas, 50 ke atas, itu tidak wajib. Yang kedelapan, makan nasi menyebabkan kencing nasi naik. Menurut saya, bukan nasinya yang bikin naik, tapi gulanya yang lain. Nah, gula yang lain itu apa? Kita lihat slide berikutnya. Oke, jadi kita cek ya. Jadi kalau Anda tidak konsumsi gula selama 2 minggu, pertama, Anda kehilangan nafsu makan terhadap yang namanya gula. Jadi Anda itu sudah nggak kecanduan gula lagi. Kedua, nggak mudah lapar dan kenyangnya lebih lama. Yang ketiga, Anda itu bisa mengurangi kelelahan. Kayak Pak Riki tadi dikit-dikit ngantuk, itu karena kelelahan, karena kebanyakan gula. Yang keempat, kehilangan lemak yang berlebihan. Sehingga berat badan itu bisa turun yang cukup signifikan. Ya, saat ini ketika di poster itu kan 91, saat ini berat badan saya itu di 90. Ya, saya sudah turun lagi 1 kilo. Ya, tapi saya nggak pusing lagi dengan berat badan saya, karena saya sudah mencapai angka normal. Memang saya kepingin turunkan lagi, tetapi yang terpenting sekarang goal saya bukan lagi menurunkan berat badan, tapi menurunkan massa lemak saya atau body fat saya. Nah, itu yang sedang saya turunkan. Nah, tapi Anda mungkin nggak perlu itu dulu, Anda fokus dulu ke berat badan dulu. Yang kelima, meningkatkan suasana hati. Memang benar, ketika kita happy, suasana hati itu akan senang sekali, jadi kita nggak gampang sensitif. Jadi kalau misalkan Anda itu nggak konsumsi gula, bisa jadi Anda itu akan gampang marah gitu loh, sensitif. Kenapa Anda bisa gampang marah dan sensitif? Ya karena memang gula itu bikin nyandu gitu. Gula itu bikin
kecanduan. Jadi bukan cuma rokok yang bikin kecanduan, bukan cuma kopi yang bikin kecanduan, tapi gula itu yang sangat mencandu. Itu bahaya. Seperti orang nge-vape itu ya, itu bikin nyandu. Gitu. 7, kulit itu akan terlihat lebih cerah, sehat dan cerah, itu pasti. Dan 8, mengurangi kekakuan sendi. Jadi kalian itu yang sudah mulai sering sendi itu sakit, leher itu sakit, orang-orang tua kalian itu mungkin sudah pergerakan itu nggak nyaman, itu jangan-jangan radang inflamasi di persendiannya. Itu namanya artritis. Dan artritis penyebabnya juga berasal dari gula. Oke, kita lihat slide berikutnya. Sambil saya minum dulu ya. Dan minum saya ini cuma air putih aja. So, Anda perhatikan saat ini, bukan hanya gula putih, tapi ada sesuatu yang berbahaya, tapi itu namanya hidden sugar. Anda mungkin bilang, Pak, saya ini udah nggak konsumsi gula, Pak. Saya ini minumnya teh tawar, kopi hitam. Saya ini jarang Pak minum manis-manis. Betul Anda jarang minum manis, tapi Anda konsumsi ini enggak? Itu sama aja. Anda konsumsi nasi putih, mie, roti. Nah, roti itu berbahaya sekali. Ya, saya nggak mau sebut, ada salah satu sahabat saya baru-baru ini meninggal terkena kanker getah bening selama COVID 4 tahun. Apa yang dia lakukan? Di rumah itu setiap hari cuma beli bread beli roti, dan sebagainya. Konsumsi roti itu udah puluhan tahun. Dia itu kalau nggak konsumsi roti itu nggak enak. Roti itu memang enak sekali, tapi roti itu gulanya sangat tinggi. Ice cream, cookies, croissant, ya Anda coba perhatikan. Yang doyan ngemil, dikit-dikit makan good time, dikit-dikit makan wafer, bikin-bikin makan astor, itu adalah camilan-camilan yang sangat tinggi gula. Jadi kalau Anda itu ke Indomaret atau ke Alfamart, Anda lihat ke kulkas minumannya dari pojok sampai pojok, itu semua adalah minuman yang sangat tinggi gula. Donat, ya semua doyan nggak donat. Kenapa kok diem ya? Kenapa kok nggak tulis di kolom komen ya? Tulis dong. Anda konsumsi ini nggak? Ayo ngaku. Ini sesi pengakuan dosa ini. Silakan ngaku. Yang suka dan doyan ini semua. Saya harus akui, ya inilah yang penyebab gula darah Anda itu susah sekali turun. Mungkin Anda saat ini yang masih usia 30 ke bawah, Anda belum kerasa. Tapi yang sudah 40 ke atas, ini bahaya banget. Ini luar biasa sekali dan Anda pasti susah sekali kurus. Pak, saya enggak makan, Pak. Saya enggak makan nasi. Saya kalau makan dikit, tapi Anda konsumsi donat sama aja. Aduh, Pak, saya ini gini. Orang Indonesia kalau suruh stop nasi putih sama mie, itu seperti bisa perang dunia ketiga nanti. Ya, karena orang Indonesia itu nggak bisa berhenti dari makannya nasi putih. Gitu. Nah, oleh sebab itu, saya selalu berkata bahwa memang problem terbesar dari diri kita ini adalah karena kita itu masih suka konsumsi hal-hal ini. Lebih baik Anda konsumsi nasi putih saja, ya kan? Nah, itu sesuatu yang saya yakin itu akan membuat tubuh Anda itu akan menjadi sangat-sangat craving atau kelaparan atau kecanduan gula. Kemudian suka minum boba, misue, ya kan? Nah, soft drink, ya Anda suka konsumsi itu enggak? Pernah lihat Cristiano Ronaldo ketika dia itu diwawancara, terus dia disuguhi Coca-Cola, Coca-Colanya digeser sama dia dibuang, langsung sahamnya Coca-Cola anjlok dalam waktu 3 hari. Karena Ronaldo, dia tahu kenapa tubuh dia itu sangat atletis, karena dia tidak pernah konsumsi soda-soda ini. Kerupuk, terutama di Pulau Jawa, pasti enak sekali kerupuk. Ya, minuman manis dan sejenisnya. Jadi kalau Anda itu soalnya, yang ingat, yang butuh manis itu cuma lidah. Tubuh Anda itu nggak butuh manis. Sekali lagi, tubuh Anda tidak butuh gula. Yang butuh manis itu cuma lidah. Dan kalau Anda bisa nipu lidah, Anda bisa nipu otak Anda saat sudah sampai di kerongkongan ke bawah, itu udah nggak terasa apa-apa. Mari kita konsumsi yang sehat. Oke, next. Nah, inilah sesuatu hidden sugar yang harus kita batasi. Mengapa yang kedua harus intermittent fasting? Jadi seperti kayak Pak Riki tadi, kalau beliau itu omet itu 1 meal a day, makannya cuma jam 11 siang atau jam 12 siang sekali. Itu menurut saya ekstrim banget. Maklum, karena beratnya 115 kilo. Jadi deposito lemaknya banyak banget itu Pak Riki. Sedangkan kalau Anda itu mungkin nggak obesitas ya, nggak perlu. Pak, supaya saya tahu obesitas atau enggak gimana? Paling gampang gini. Kalau cowok, tinggi badan kurangi 100. Kalau cewek, tinggi badan kurangi 105. Atau kurangi 110. Itu yang paling ideal. Jadi cewek kalau misalkan tinggi Anda 155, harusnya berat badan ideal Anda 45. Ya, sampai 50. Jadi kalau Anda itu 150 tinggi badan Anda, terus berat badan Anda 60, berarti Anda itu obesitas 15 kilo. Overweight itu namanya.
Jadi yang kedua mencegah risiko diabetes, kedua mencegah obesitas, jantung, dan mental. Kenapa saya katakan intermittent fasting itu bisa mencegah empat ini? Karena IF itu, intermittent fasting itu fungsinya tuh banyak banget. Ya, contoh seperti kayak saya ini. Ini yang saya lakukan, pola makan saya. Next. Ya, ini yang saya lakukan. Jadi waktu saya pertama kali stop gula, pola makan saya itu saya 14 jam puasa, 10 jam makan. Puasa yang saya maksud di sini itu berbeda dengan puasanya orang Muslim di bulan Ramadan. Itu beda. Kalau puasanya orang Muslim, itu eh, tidak boleh minum air. Tapi kalau puasa yang intermittent ini, boleh minum air putih. Hanya boleh minum air putih saja. Yang lain tidak boleh. Jadi 14 jam puasa, 10 jam makan. Jadi waktu saya awal-awal, itu saya jam 8 pagi, saya makan whole grain dulu, plus romil. Jam 12 siang saya makan normal, nasinya sedikit, banyak sayur, tinggi protein. Jam 6 malam juga sama, nasi sedikit, tinggi sayur, tinggi protein. Minggu pertama saya seperti itu. Minggu kedua saya naikkan, karena saya sudah mulai kuat, puasanya saya sekarang 16 jam. Saya mulai makan jam 10 pagi. Ya, saya buka dulu dengan whole grain dan romil. Makanya seringkali ada pesan sponsor, berbukalah dengan yang manis. Itu ngawur. Ya, maklum sponsornya itu salah satu minuman teh botol terbesar di Indonesia. Tentu saja dia ngomong berbukalah dengan manis. Ketika Anda habis puasa, Anda buka yang manis, itu gula darah Anda langsung mengalami spike sugar. Itu gula darah Anda langsung akan meningkat sangat tajam sekali. Dan itu sangat berbahaya. Dan itu menurut saya sangat-sangat bahaya. Oleh sebab itu, saya ingin berpesan, hati-hati. Berbuka itu bukan dengan yang manis. Berbukalah itu nomor satu itu dengan serat yang benar. Nah, oleh sebab itu whole grain itu kaya serat, romil itu kaya serat. Jam 12 siang saya juga sama, makan normal, makan nasinya sedikit, kemudian tinggi serat, protein, dan jam 6 malam juga sama, makan nasi sedikit, nah serat dan protein. Ingat ya, saya masih makan nasi. Tapi nasinya saya ganti nasi porang. Ya, tapi saya tetap konsumsi romil dan whole grain dan super green food di tengah-tengah. Jam 6 malam sampai besok jam 10 pagi, saya sudah tidak makan apa, kecuali minum. Ya, sekarang ini saya sudah masuk jam puasa, saya cuma minum saja. Dari tadi saya cuma minum air putih saja. Ini saya tunjukkan. Nah, Pak, boleh nggak konsumsi super green food? Nggak boleh. Super green food masuk di dalam jam puasa. Ya, jam makan. Jadi kalau sudah di luar jam makan, sudah nggak boleh konsumsi SGF. Itu kalau mau benar-benar puasa. Next. Nah, sekarang saya setelah 3 bulan, pola makan saya bukan lagi 16 jam, 8, tapi 18-6. Tapi kalau Anda sudah bisa jalankan 16-8, itu sudah luar biasa sekali. Kalau Anda mau jalankan. Pak, tapi kalau saya masih kurus, Pak, saya belum mengalami obesitas. Kalau Anda masih kurus, pesan saya cuma satu, nggak usah intermittent fasting, tapi stop gula saja. Tapi Anda kurus, tapi saya mau tanya, ini terutama anak-anak muda, Anda punya problem jerawat nggak? Nah, jerawat itu artinya Anda itu tubuh Anda mengalami peradangan. Ya, Anda jangan salahkan ini masalah bakteri kuman nempel di pipi, bukan. Itu peradangan di usus, peradangan di lambung. Ketika jerawat itu nggak kunjung sembuh, Anda lihat wajah saya ini mulus dari dulu. Kenapa jarang ada jerawat? Berarti tidak ada peradangan. Ya, ketika Anda peradangan nggak sembuh-sembuh, itu jangan-jangan karena terlalu banyak konsumsi manis-manis dan gula. Ketika Anda stop gulanya, nanti jerawatnya akan kering-kering dengan sendiri. Nah, ada 3 kategori nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama, makronutrisi, terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua adalah mikronutrisi, yang terdiri dari vitamin dan mineral. Dan yang ketiga adalah fitonutrisi, yaitu senyawa kimia yang ditemukan dalam makanan tumbuhan, seperti buah-buahan, biji, sayuran, rempah tertentu. Fitonutrisi memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, yang dapat membantu mencegah berbagai macam penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Nah, berita baiknya, kami punya satu produk yang lengkap makro, mikro, dan fitonutrisi. Namanya apa? Kita lihat slide berikutnya, yaitu Romil. Nah, Romil ini lengkap fitonutrisinya, lengkap makronutrisinya. Bahkan dia terdiri dari 48 jenis raw food, makanan mentah yang tadi dikonsumsi. Pak, saya boleh nggak, Pak? Saya nggak ada masalah, Pak. Ini boleh. Terutama Anda yang sangat susah sekali makan sayur. Anda yang doyan gorengan, wajib minum Romil. Ya, kenapa saya katakan demikian? Supaya tubuh Anda itu terbebas dari yang namanya inflamasi. Oke, kalau Anda susah puasa, Anda susah sekali stop gula yang seperti saya bilang, konsumsi aja Romil.
Dengan konsumsi romil, tubuh Anda akan kenyang dan konsumsi gula Anda akan menurun drastis. Oke, kita lihat next slide berikutnya. Tapi kalau Anda memang seperti kayak Pak Riki, sudah terlalu gemuk, ya mau nggak mau Anda juga harus sudah intermittent fasting dan stop gula. Tapi kalau saat ini Anda nggak punya masalah berat badan, yang tadi saya bilang, cowok berat tinggi badan kurangi 100, cewek tinggi badan kurangi 105 atau 110, itu harusnya tidak jadi masalah. Kemudian, pagi, sayur buah, snack siang, dan malam. Kemudian sore juga sama, jus buah, snack siang, dan malam. Ini salah satu yang harus kita konsumsi. Next slide. Ini adalah cara detox dengan Vitayan Romil. Yang kedua adalah super green food, yaitu mengandung 15 vitamin dan 12 mineral. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, kenapa saya katakan 15 vitamin dan 12 mineral? Karena super green food ini sangat tinggi akan yang namanya fitonutrisi. Saya sangat sulit menemukan satu suplemen di mana satu suplemen kecil harganya terjangkau. Tetapi Anda itu dengan 15 vitamin dan 12 mineral, itu konsumsinya sangat lengkap dan banyak sekali. Membantu menjaga daya tahan tubuh, regenerasi tubuh, dan terutama Anda yang puasa dan stop gula, itu pasti berat sekali awal-awal. Nah, konsumsi SGF ini akan sangat-sangat membantu. Kita lihat lagi next, next slide. Oleh sebab itu, saya sangat menghimbau untuk Anda. Bagi Anda yang hari ini menonton webinar saya, mungkin Anda saat ini tertarik mau konsumsi Romil sama Super Green Food. Kami punya satu paket, ya. Paket ini lengkap, 3 paket Romil, 3 kotak Romil, isinya satu paket itu 10 saset. Jadi kalau Anda konsumsi, Anda bisa 30 saset ya di sini ya, 3 box vitamin Romil. Dan yang kedua adalah Anda dapat Super Green Food 150 tablet 2. Nah, jadi 2 paket ini semua harga normalnya itu sekitar 2,5 juta. Tapi kalau Anda konsumsi lengkap seperti Romil dan Super Green Food ini, kami punya satu paket yang mana paket ini seharga Rp2.150.000 saja. Dan khusus Anda malam hari ini, kalau Anda memutuskan, ya Pak, saya pengen coba Romil, saya pengen coba SGF, dan saya pengen coba stop gula, diet gula, dan intermittent fasting. Nah, minimal dengan Anda konsumsi ini, Anda makan tetap enak, makan makanan yang biasa Anda makan, cuman selama 2 minggu saja, Anda jangan konsumsi gula, 2 minggu saja, sementara stop dulu yang kerupuk, boba tadi itu, semua Anda stop dulu selama 2 minggu, Anda genjot dengan Romil sama SGF, saya jamin tubuh Anda tidak akan lemas. Mungkin Anda akan merasa pusing 3 hari awal saja, itu karena proses adaptasi tubuh, tapi setelah hari keempat, saya jamin tubuh Anda akan sangat fit dan sangat sehat sekali. Nah, dengan demikian, kalau Anda misalkan merasakan khasiat yang luar biasa, saya akan ajak Anda ada satu program jalan-jalan ke Bangkok gratis. Yaitu caranya gimana? Anda kenalkan ke teman yang membeli 18 paket, Anda bisa langsung dapat 1 tiket ke Bangkok. Plus, Anda juga mendapatkan income yang luar biasa, senilai 9 juta rupiah. Wah, kok bisa Pak? Demikian. Nah, untuk itu silakan Anda hubungi pengundang kalian.